Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Juan Saramadika dengan NIM C1B021057R006 dari Prodi Manajemen S1 Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan soal UTS yang telah dikasihkan oleh Pak Andang dengan MK Statistika dengan menggunakan metode Excel. Untuk lebih lanjutnya, kita simak video berikutnya. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan soal yang pertama, yaitu mengenai jumlah penduduk. Di sini yang ditanya adalah tentukan jumlah penduduk pada tahun 2022. Baiklah, di sini saya akan menggunakan metode semi rata-rata. Yang pertama, kita akan melihat datanya. Jika jumlah datanya ganjil, maka kita bisa menghitung 2 kali data yang ada di tengahnya atau menghilangkannya. Di sini dapat kita lihat dengan jelas bahwa datanya adalah ganjil. Maka langkah yang saya lakukan adalah menghitung dengan 2 kali data yang ada di tengahnya, yaitu pada tahun 2017 dengan menambahnya 1 ke atas dan 1 ke bawah. Baiklah, selanjutnya langsung saja kita mencari atau menghitung rata-rata kelompok K1 dan K2. Yaitu dengan cara K1 diletakkan pada tahun pertengahan kelompok 1 dan menjadi A1. Dan K2 diletakkan di tengah tahun kelompok kedua dan menjadi nilai A2. Tahun tempat diletakkannya K1 dan K2 menjadi tahun dasar masing-masing kelompok. Baiklah, di sini kita lihat berapakah tahun dasarnya atau K1-nya, yaitu ada di tengah-tengahnya. 2013, 14, 15, 16, 17, maka tahun dasarnya adalah 2015. Itu adalah K1-nya. Langsung saja kita tulis K1 sama dengan 587 587.771. Selanjutnya kita akan mencari K2-nya. Kita lihat di sini ada 2017, 18, 19, 20, 21, maka K2-nya terletak di tahun 2019, yaitu 599.701. Maaf, titik 701. Baiklah, selanjutnya jika kita sudah mendapatkan K1 dan K2, maka kita akan memiliki keterangan di sini. K1 tersebut sama dengan A1. Dan selanjutnya K2 sama dengan A2. Oops, sorry, menjadi 0, sorry. Lanjut K1 sama dengan A1. Ayo. Bukan masuk. Oh, ya, jadi A1, selanjutnya K2 menjadi A2. Jadi A2. Oke, itulah untuk keterangannya. Selanjutnya kita akan mencari trennya, apakah termasuk tren positif atau tren negatif. Tren positif terjadi apabila K2 dikurang K1, maka lebih dari 0 itu disebut tren positif. Dan sebaliknya, langsung saja kita cari, yaitu K2 dikurang K1. Berarti 599 dikurang dengan 587 maka sama dengan 11.39. Ini mengartikan bahwa tren ini adalah tren positif. Selanjutnya kita masuk kepada nilai perubahan tren, yaitu atau mencari nilai perubahan tren B, yaitu
sama dengan K2 dikurang K1 dalam kurung dan tutup kurung, itu rumusnya, dibagi dengan dalam kurung tahun dasar 2 dikurang dengan tahun dasar 1 tutup kurung, dan itu rumusnya. Langsung saja kita masuk, yaitu kita di sini sudah mendapatkan nilai K2 dikurang K1-nya, yaitu 11 titik 93. Selanjutnya kita langsung saja mencari berapakah tahun dasar 2 dikurang dengan tahun dasar 1. Jadi 2019 dikurang dengan 2015. Jadi hasilnya adalah 4. 2019, sorry, saya akan mencoba menulisnya di sini, yaitu 2019 dikurang dengan 2015. Maka sama dengan 4. Baiklah, langsung saja kita carinya, yaitu langsung saja kita bagi, yaitu 11,93 dan 3 dibagi 4. Maka sama dengan, kita cari di sini, 11,93 dibagi dengan 4. Dengan 4, maka sama dengan 2,9825. Untuk kita sederhanakan saja menjadi 2,98. Itu adalah nilai B-nya. Ini adalah nilai, berarti di sini B sama dengan 2,98. Baiklah, kita hapus saja untuk 11,93-nya dan 4-nya, dan tahun dasarnya dikurangan tahun dasar awal kita hapus saja. Sehingga kita hapus langsung di bawahnya. Ini sudah mendapatkan nilai B, yaitu 2,98. Baiklah, selanjutnya langsung saja kita memasukkan besar trennya kepada rumus, yaitu Y absen. Y absen sama dengan A tambah BX. A ditambah Y, mungkin salah, saya tertulis sama dengan Y absen sama dengan A ditambah BX. Baiklah, untuk selanjutnya, salah juga ya, diubah B kecil rupanya. B kecil rupanya, BX. Dan di atasnya juga B kecil ya. Dan A-nya juga A kecil. Sorry. A-nya juga A kecil. Baiklah, itu sudah dapat rumusnya. Langsung saja kita tulis. Y absen sama dengan, di bawah ya. Y absen sama dengan, tunggu bentar, kita melihat nilai A, yaitu 587,771 ditambah 2,98X. Atau Y absen sama dengan 599,9.701 ditambah 2,98X. Baiklah, kita sudah mendapatkan persamaannya. Selanjutnya kita akan mencari X1 dan X2-nya. Yaitu untuk di bawahnya langsung saja kita bikin tabel baru, yaitu, bentar, saya akan mencoba mengopinya. Dari sini langsung saja kita hapus 2017-nya, yaitu yang pertengahannya kita hapus saja karena sudah tidak perlu lagi. Oke, sudah saya hapus.
Oke, udah saya hapus. Selanjutnya kita bikin tabel di sebelahnya, yaitu ada tabel X1 dan X2. Oke, langsung saja kita bikin, yaitu X1. Dan di sebelahnya ada X2. X2. Baiklah, sudah terdapat X1 dan X2. Selanjutnya kita akan mencari tahun dasar atau tahun tengahnya, yaitu ada di X1, yaitu terletak pada 2015. Di sini kita tulis 0. Apabila dia naik naik, maka akan menjadi -1. Langsung saja isi. Dan apabila dia turun sampai 2022 ini, maka dia akan menjadi plus. Oke, selanjutnya pada X2, yaitu tahun dasarnya ada pada tahun 2019. Langsung saja kita bikin, yaitu ada 0. Jika dia naik di sini ya, maka dia akan menjadi 0, maaf, 2019 0, maka dia naik, maka dia akan jadi minus. So saja kita bikin. Jika dia turun, maka dia akan menjadi plus. Itulah untuk nilai X1 dan X2-nya. Selanjutnya kita akan mencari berapakah jumlah penduduk pada tahun 2022. Langsung saja kita masuki rumus, yaitu yang pertama itu ada Y sama dengan yaitu yang pertama, coba kita lihat di atas lagi. Berapa tadi jumlahnya? Y sama dengan K1-nya berapa? 587. 587.771 ditambah 2.98. X-nya kita lihat berapa X di sini, yaitu 8 dikali 8. Langsung saja kita lihat hasilnya di bawahnya, yaitu 587. Saja kita salin di sini, kita tambahkan dengan nilai 289-nya atau nilai B-nya. Selanjutnya kita kalikan dengan 8. 8 maka sama dengan 611.611. Baiklah, selanjutnya kita mencoba dengan menggunakan A2, yaitu yang pertama rumusnya Y absen sama dengan 599.701 ditambah 2.98 3 dikali 3. Langsung saja kita masukin rumusnya, yaitu kita cara menghitungnya yaitu 599. 599 kita lihat di sini, 599 ditambah 298. Di sini 298, langsung kita kalikan dengan 3. Maka hasilnya adalah 608.641. Maka dapat disimpulkan di sini bahwa 2022 jumlah penduduk yang ada di tahun ini adalah 608.641. Di sini saya menggunakan jalan yang kedua, yaitu dengan menggunakan A2. Baiklah, mungkin hanya itu untuk penjelasan saya tentang mengenai metode semi rata-rata yang saya gunakan dalam menghitung jumlah penduduk pada tahun 2022. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada soal nomor 2. Baiklah, mungkin di sini saya minta maaf karena merekamnya lewat HP dikarenakan melalui Excel sendiri itu tidak bisa untuk menjelaskan soal nomor 2. Baiklah, di sini sudah ada soal nomor 2, yaitu PT Kyomsa membuat 1000 buah sepatu dalam setiap kali produksi.
Kemungkinan terjadinya kerusakan atau cacat produksi pada setiap sepatu yang dibuat hanya 1%. Berapakah kemungkinan tidak ada satupun sepatu yang cacat? Baiklah, langsung saja kita masuk ke pengerjaannya dengan menghitung distribusi probabilitas nominal dengan menggunakan Excel. Yaitu langkah yang pertama kita cari binomidis, disisipkan fungsi. Di situ kita cari yang namanya binomidis. Saja kita cari, itu di atas kita sudah mendapatnya. Oke, di sini muncul seperti tabel, yaitu ada nomor, trial, probability, dan kumulatif. Baiklah, yang di sini keterangannya, yang pertama masukkan nilai X pada kotak nomor atau number of success. Yaitu di sini dari soal tadi kita mengetahui bahwa nilai X-nya itu adalah 1. Langsung saja kita tulis 1. Selanjutnya, yang kedua atau kotak trialnya, yaitu masukkan nilai N pada kotak trialnya atau jumlah percobaan. Tadi di soal kita sudah mengetahui bahwa jumlah percobaannya yaitu ada 1000 kali. Langsung saja kita tulis 1000. Selanjutnya, probability. Di sini adalah masukkan nilai P pada kotak probability atau probabilitas of success. Tadi di soal dijelaskan bahwa terjadi kerusakan atau kecacatan dalam kecacatan produksinya adalah 1%. Berarti probability atau probabilitas kesuksesannya yaitu 99%. Maka di sini kita tulis 0,99. Selanjutnya ada di tabel kumulatif, yaitu ketika fails pada kotak kumulatif. Jika bukan distribusi binominal kumulatif, LC ketik true. Maka di sini kita ketik fails. Nah, di sini kita sudah melihat hasilnya yaitu adalah 0. Jadi ini adalah hasil dari menghitung distribusi probabilitas nominal dengan menggunakan Excel di laptop dari soal yang nomor 2 tadi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai UTS pada hari ini. Untuk lebih kurangnya saya ucapkan mohon maaf, dan saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.